Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya dan juga sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kelas ini siapa ketua kelasnya? Oke, silahkan untuk ketua kelasnya memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita perkenalan dulu ya. Ada yang sudah kenal dengan saya? Belum ya? Oke, perkenalkan nama Ibu Bu Hamidah. Bisa dipanggil Bu Ida atau Bu Hamidah. Ibu dari Glego Boyolali. Nah, di sini Ibu mengajar kalian akidah akhlak. Kita absen dulu ya. Di sini ada yang nggak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, nah sebelum kita membahas materi, kalian harus tahu apa sih tema yang harus kita bahas? Nah, Ibu ada pengantar untuk kalian. Rukun iman itu ada berapa sih? Baik, ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada qada dan qadar, dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pembahasan kita itu ada di salah satu ke 6 rukun iman tersebut. Ibu ada kalimat untuk kalian, bisa kalian tebak ya nanti ya. Seseorang belum dikatakan mukmin apabila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang tahu pembahasan kita apa? Oke, baik sekali, sudah paham semua. Pembahasan kita yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih iman itu? Apa sih kitab itu? Iman itu adalah percaya atau yakin. Nah, kemudian kalau kitab itu adalah sekumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk pedoman hidup bagi manusia. Jadi, dari dua pengertian tersebut sudah jelas ya, iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk untuk hidup manusia gitu. Kalian buka halaman 4. Nah, di situ diterangkan surah An-Nisa ayat 136. Nah, bisa kalian baca ya nanti ya. Ibu akan membacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, jadi sudah jelas ya, dalam Al-Quran itu juga diperintahkan bahwa kita itu harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Selain itu juga kepada Allah, kepada malaikat, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ya, ada berapa sih kitab yang harus kita imani? Oke, baik sekali, ada 4 kitab. Yang pertama itu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Keempat kitab ini tuh ada penerimanya, yaitu para rasul. Nah, kemudian akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana? Di Bukit Tur Sina atau di daerah Mesir. Nah, pada tanggal berapa sih? Pada tanggal 6 Ramadan abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, pada Al-Quran itu juga telah dijelaskan surah Al-Isra ayat 2. Nanti bisa kalian baca ya dan dipahami artinya. Kemudian isinya itu apa aja sih? Isinya itu berupa akidah dan hukum syariat yang biasa dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Terdiri dari 8 larangan dan juga 2 perintah.
Nah, di dalam LKS juga sudah ada ya, nanti bisa kalian baca. Oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, di mana di daerah Darussalam pada tanggal 12 Ramadan abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, diturunkan kepada Nabi Daud ini untuk kaumnya gitu. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan surah Al-Isra ayat 55. Apa sih isinya? Isinya itu berupa kumpulan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, berupa doa, zikir, hikmah-hikmah dan juga nasihat-nasihat gitu. Nah, yang ketiga itu ada kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada siapa? Ada yang tahu? Oke, baik sekali. Kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, pada saat itu kaum Yahudi itu dilanda dengan kerakusan harta. Jadi turunlah kitab Injil tersebut pada tanggal berapa? Tanggal 18 Ramadan abad pertama Masehi gitu. Bukan sebelum Masehi ya. Jadinya ini Masehi. Nah, isinya itu apa aja sih? Isinya itu mengajarkan untuk hidup zuhud. Nah, yang kedua itu ada membenarkan isi dari kitab sebelumnya, dan yang terakhir itu menghapuskan ajaran-ajaran kitab sebelumnya yang tidak sesuai dengan keadaan zaman pada saat itu, dan diturunkan kepada Nabi Isa itu untuk kaum Yahudi gitu. Dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan surah Al-Maidah ayat 46. Nanti juga bisa kalian baca dan juga pahami artinya ya. Oke, baik sekali. Dan kita memasuki yang keempat. Yang keempat itu apa tadi? Kitab Al-Quran. Baik sekali. Kalian pastinya juga sudah tahu ya, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Oke, baik sekali. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita, yaitu umat Islam. Pada tanggal berapa? Pada saat malam Lailatul Qadar abad ke-6 Masehi. Nah, diturunkan di kota Mekah kurang lebih selama 13 tahun, dan juga diturunkan di kota Madinah kurang lebih selama 10 tahun. Nah, ini jadi catatan penting ya, kalau Al-Quran itu merupakan kitab yang terlengkap di dunia dan abadi sepanjang masa gitu. Dan pastinya kemurniannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sampai di sini materi kita ya. Ibu akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Jadi kita sebagai orang muslim itu harus beriman kepada keempat kitab tadi, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga kitab Al-Quran. Karena apa? Karena keempat kitab ini itu mengajarkan kepada ketauhidan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, untuk minggu depan untuk materi selanjutnya itu mengenai akhlak terpuji terhadap diri sendiri gitu. Nah, mengenai apa saja? Ada qanaah, ada sabar, ada syukur, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian di rumah ya, nanti dipahami, oke? Dipahami ya. Dan juga bisa kalian cari referensi yang lainnya, bisa dari internet atau dari buku yang lainnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Tidak ada ya? Belum ada gitu. Kalau belum ada, kita cukupkan materi pada hari ini dengan kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi Ibu dan juga kalian semua. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.